eksterior B, interior B, interior B mesin terkategori di C nih guys. Dan ini di open di 78 juta. Bagian armrest, door trim masih oke, plafon oke, setir juga masih cukup nih. Kalau menurut gue interior masih terkategori C nih guys. Buat teman-teman yang nyari Hyundai, di depan kita nih ada Hyundai Santa Fe 2400 cc automatic transmission tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D21 atau Dozo 21. Kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang ada di belakang kita ini. Jadi buat teman-teman ikutin terus video D21 ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Ini ke belakangnya nih ada yang dicek nih sama banyak orang nih, Santa Fe. Kita langsung coba screening aja ya. Buat teman-teman yang nyari Hyundai, di depan kita nih ada Hyundai Santa Fe 2400 cc automatic transmission tahun 2013 atas nama perorangan ya. Dan ini warna fisiknya warna merah dan ini warna stiker nih guys. Eksteriornya masih B, interior B mesin B, di open di harga 160.200.000. Kita langsung coba screening aja. Di bagian eksterior nih katanya merahnya merah stiker nih. Coba kita cek. Oh iya. Ini kalau teman-teman lihat nih, merahnya merah stiker. Keseluruhan warnanya dasarnya sih juga merah katanya. Headlamp dan fog lampnya masih oke. Untuk di bagian depannya, ini grillnya warna Dove hitam seperti ini, tapi kelihatannya cukup sangar ya. Velg masih bawaan Hyundai dengan warnanya gunmetal seperti ini, dengan kondisi bannya kurang lebih masih 80%. Nah ini karena catnya agak-agak sudah kusam, nah ini jadi agak terlihat ya nggak terlalu glossy lagi ya, tapi masih cukup lah kalau menurut gua. Nah ini adalah di bagian atasnya sudah ada panoramic roof-nya dan kondisi ke bagian belakang nat-natnya masih cukup presisi. Nah kalau kita lihat di sisi belakangnya, stop lamp-nya masih oke banget ya. Sudah ada defogger untuk kaca belakangnya, spoiler, wiper masih ada, Santa Fe emblemnya masih ada. Cuman di bagian bumper bawahnya ini sudah agak rusak ya catnya. Dan ini ya kalau kita lihat kayaknya nyerempet dan stikernya juga sudah rusak, tapi ini masih minor kalau menurut gua. Nah kalau kita lihat di interiornya, ini bagian interiornya masih oke banget ya. Terus joknya ini sudah di retrim dengan kondisinya warna biru muda dan putih, ada list merahnya. Door trim masih oke, plafon masih cukup oke nih guys. Di bagian setir masih cukup baik, dashboard juga oke. Interior masih terbilang cukup baik nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada mobil Hyundai Santa Fe nih, automatic transmission tahun 2013. Di open di harga 160.200.000 rupiah. Kalau teman-teman tertarik nih langsung ya cek di Balai Lelang Universal. Nah, ini ada mobil yang dicari-cari banyak orang. Kita langsung cek aja. Di depan kita nih ada Honda HR-V tipe S guys, 1500 cc manual transmission tahun 2016. BPKB menyusul 7 hari kerja nih guys. Jadi nggak terlalu lama ya. Eksterior masih B, interior B mesin B. Dan ini di open di 169.500.000. Kalau di bagian eksterior nih hanya butuh dicuci steam dan dipoles. Ini kondisinya masih oke kalau menurut gua. Headlamp masih oke. Untuk di bagian velgnya ini sudah two tone color seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih 60%-an. Nat-natnya masih terbilang cukup presisi. Untuk ke bagian atasnya ini masih cukup oke sih. Catnya nih ya ini kusamnya butuh dipoles dan ini udah oke lagi kalau menurut gua. Kalau kita cek di sisi bagian belakang, stop lamp masih terkategori oke, cuman ditutup dengan stiker smoke transparan seperti ini, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Agak kusam ya backdoornya, tipe S sudah defogger untuk kaca belakangnya, spoiler sama wiper masih ada, dan ini ya kategorinya masih C ya. Kalau menurut gua di bagian belakang, hanya ada beberapa noda-noda kusam yang butuh dipoles aja nih menurut gua. Lanjut kita cek di bagian interiornya. Untuk di joknya ini ada list ya, warnanya agak-agak sedikit orange dan ini keren banget sih kalau gue bilang, termasuk di konsol tengahnya. Head unit sudah monitor double din. Terus untuk di bagian sisanya plafon masih oke, setir oke, dan interior ini kategori masih C nih guys kalau menurut gue. Kalau teman-teman tertarik langsung cek nih di Balai Lelang Universal guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada mobil yang diincar-incar banyak orang. Ini adalah Honda HR-V S 1500 cc manual transmission tahun 2016. Dan ini di open di harga 169.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Universal. Berikutnya ada mobil keluarga Sigra nih guys. Depan kita nih ada Daihatsu Sigra. Ini tipe R, tipe tertinggi 1200 cc manual transmission tahun 2019. Eksterior B, interior B mesin di C, di open di harga 78 juta rupiah. Dan ini masih cukup worth to buy kalau menurut gua. Kita cek di bagian eksteriornya, ini agak sedikit kusam aja ya, cuman masih terkondisi cukup lah. Headlamp, fog lamp masih oke, velg sudah two tone color dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 60-70%. Nah ini di bagian bodi-bodinya kusam ya, ini karena lama terjemur, jadi kalau mau oke dicuci poles lagi. Nat-natnya masih terbilang cukup presisi nih guys, masih oke banget.
Nah, kalau kita cek di sisi belakangnya, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan ini kondisinya ya ada beberapa baret-baret pemakaian aja di bagian bumper. Di backdoornya juga agak kusam ya, jadi ini butuh ada sedikit repair body dan juga repaint nih guys, tapi sisanya masih cukup lah. Dan juga ada baretan kasar nih bekas nyerempet di bagian spakbor sebelah kanannya ya. Oke guys, ini adalah bagian interior dari unit Sigra. Joknya masih terkategori cukup ya, masih cukup oke. Head unit masih monitor double din bawaan pabrikan dan sudah two tone color, warna hitam dan juga putih ya untuk di bagian interior. Jok masih lengkap nih, masih oke. Nah, kalau kita cek di bagian setir sudah agak sedikit menipis tapi masih cukup lah, teksturnya masih oke. Dashboard terbilang masih cukup nih. Untuk di bagian interior terkategori masih C nih guys. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Sigra, di depan kita ada Daihatsu Sigra R manual transmission tahun 2019 dan ini di-open di 78 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung cek di Balai Lelang Universal. Kita langsung screening aja. Di depan kita ini ada Honda Brio Satya tipe S 1200 cc manual transmission tahun 2015, BPKB-nya 7 hari kerja dan ini atas nama perorangan. Eksteriornya C, interior B, mesin masih B, di-open di 85.700, tipe S, dengan velgnya masih kaleng dan ditutup dengan dop Honda ya, plastik, dan ini kondisi bannya masih sekitar 70%-an. Untuk di bagian eksterior lainnya, headlamp masih oke, belum ada fog lamp. Lalu di bagian fender dan bumper sebelah kiri di depannya, ini sudah baret-baret kasar dan ini harus di repair body lagi. Untuk ke belakangnya, nat-natnya sih masih terkategori cukup presisi, sampai ke bagian atasnya catnya masih oke ya. Jadi kalau untuk di bagian depan aja nih PR harus di repair body lagi dan di repaint, sisanya ke bagian belakang sampai quarter masih oke nih, nat-natnya presisi. Nah, ini adalah di bagian belakangnya ada 2 titik sensor parkir pabrikan di belakang, stop lamp masih oke. Untuk di tipe S ini belum ada wiper ya. Lalu spoiler sudah dapat dari pabrikannya dan sini masih cukup baik sih kalau menurut gue di bagian belakang. Sih hanya di bagian quarter bawahnya nih ada baretan yang butuh di repaint lagi. Sisanya nih hanya beberapa kusam yang butuh dipoles atau dicuci steam baru hilang nih guys. Dan ini kondisi sih masih cukup lah kalau menurut gue. Lanjut kita intip di bagian interiornya. Joknya trim bawaan pabrik warna beige seperti ini. Untuk di bagian dashboardnya nih single tone warna hitam ya, dengan head unit masih bawaan pabrikannya. Terus di bagian armrest door trim masih oke, plafon oke, setir juga masih cukup nih. Kalau menurut gue interior masih terkategori C nih guys. Di depan kita nih ada Honda Brio Satya yang tipe S 1200 cc manual transmission tahun 2015. Di-open di 85.700. Buat yang tertarik teman-teman langsung cek di Balai Lelang Universal guys. Lanjut guys, di depan kita ada mobil niaga. Ini adalah Suzuki Carry Pickup 1500 cc manual transmission, sudah AC dan sudah PS nih guys, atau sudah power steering ya. Tahun 2020 dengan eksteriornya C, interior C, mesin C, pajak mati di bulan 7 2021 kemarin. Ini rencana di-open di 80 juta rupiah. Kita coba screening guys. Untuk di bagian eksteriornya ini kayaknya agak kusam banget ya, karena ini kayaknya pemakaian rutin. Untuk bagian velg masih kaleng dan kondisi bannya oplosan, ada yang gede ada yang kecil. Terus banyak baretan kasar dan kusam di bagian eksteriornya. Terus untuk di bagian headlamp ini masih terkategori cukup. Ada beberapa penyok-penyok ya di bagian kapnya dan ini kayaknya pemakaian rutin nih. Jadi harus di repair body lagi kalau menurut gua. Nah, lanjut di bagian tulangan pintu bagian sebelah kiri, ini sudah ada baretan kasar, ini kayaknya bekas nyerempet. Terus ini ada beberapa juga nih guys, kalau memang teman-teman lihat banyak baretan di bagian tulangannya dan penyok-penyok. Untuk di bagian slot pintunya, ini juga sudah rusak nih, sayang banget nih. Untuk di bagian decknya atau cupnya, ini yang single deck, termasuk masih cukup worth lah, masih belum ada kropos-kropos yang berarti, baru hanya karat-karat sedikit. Tapi tambahan platnya di bagian decknya ini sudah mengarat seperti ini nih, jadi harus segera dilepas. Lalu untuk di bagian kondisi sisi belakangnya masih terkategori cukup lah menurut gue, walaupun ada beberapa baret dan penyok-penyok ya. Stop lamp masih cukup, dan ini di platnya juga sudah mengarat yang sebelah kanan. Sama nih bagian tulangan pintu atasnya juga sudah ada sedikit penyok. Di bagian interiornya coba kita cek. Nah, kalau di bagian interiornya sudah ada head unit ya, single din bawaan pabrikannya, sudah AC dan sudah power steering. Interiornya joknya masih oke nih guys menurut gue. Manual transmission di bagian dalamnya nih masih cukup terawat sih kalau menurut gue untuk mobil operasional. Jadi masih C lah kalau menurut gua. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih guys, di depan kita ada pickup. Ini adalah Suzuki Carry Pickup 1500 cc manual transmission, sudah AC dan sudah power steering tahun 2020. Open di harga 80 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Universal. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang pada siang hari ini. Semoga informasinya valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi dari Balai Lelang lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa teman-teman langsung subscribe YouTube-nya
modelnya D21 atau D21 biar informasinya lebih valid dan juga lebih update. Oke, D21 undur diri. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video D21 selanjutnya. Bye teman-teman.